Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jawaban yang nomor 4, bagian A. Di sini tertulis diketahui graf sebagai berikut, ada gambar dan yang A ini buat representasi adjacency matrix. Nah, pertama-tama apa sih itu adjacency matrix? Adjacency matrix adalah cara menyimpan graf ke dalam bentuk tabel. Baris menunjukkan node asal dan kolom ini menunjukkan node tujuan. Jadi jika terdapat hubungan antar node maka diisi angka 1, sedangkan jika tidak ada hubungan maka diisi 0. Nah, pada graf ini terdapat ada node A, B, C, D, F, G, J, dan K. Setelah hubungan antar node dimasukkan ke dalam tabel, maka diperoleh adjacency matrix seperti pada jawaban. Nah, kita lihat jawabannya. Mana ya? Ini dia. Ini hubungan-hubungannya A ke F, A ke C, A ke B. Setelah itu dimasukkan ke tabel dan seperti ini untuk jawabannya. Kalau ada hubungannya dia akan tertulis 1, jadi A ke B. Ini 1 berarti ada hubungannya A ke B. Nah, ini 1 juga A ke C. Nah, ini 0 berarti nggak ada nih, A yang kedua nggak ada. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus tinggal dilihatin aja semuanya lalu dibikin tabel dan jadilah tabel ini namanya adjacency matrix. Dengan bentuk ini kita dapat melihat hubungan antar node dengan lebih mudah. Lebih seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk nomor 4 yang bagian AB. Di sini adalah disuruh carilah node-node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Nah, BFS ini menggunakan struktur data queue atau antrian dengan prinsip FIFO first in first out. Artinya data yang masuk lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Nah, pada awal proses ini, queue ini hanya berisi A dengan for-nya 1 dan rear 1. Nah, setelah node A diproses, seluruh tangga A yaitu ada F, ada C, dan ada B dimasukkan ke dalam queue sehingga QQ menjadi AFCB. Nah, karena terdapat 4 data di dalam queue, maka nilai rear menjadi 4. Jadi rear-nya adalah isi dari data di dalamnya. Misalnya jadi kan datanya queue-nya masih 1 nih. Otomatis rear 1, ini queue-nya 4, otomatis rear 4. Nah, kalau ini queue-nya udah 5, otomatis rear jadi 5. Pokoknya ini disesuaikan aja sesuai QQ-nya. Nah, selanjutnya node-node tersebut diproses satu persatu sesuai urutan queue. Jika ditemukan node baru yang belum pernah dikunjungi node tersebut, akan ditambahkan ke bagian belakang queue. Jadi ini kayak ini kan A, B, C, D. Setelah itu dia telusuri lagi, akhirnya dia nemu G nih, dimasukin lagi queue. Setelah G, ada E di sini. Nah, pada tabel juga terdapat kolom, di sini ada kolom oris juga, atau bisa kita sebut origin, yaitu asal atau parent dari QQ ini. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya di sini ada FCB nih. FCB ini berasal dari A, makanya di sini A-nya ada 3. Kita lihat di sini A ini berasal dari 0. Kenapa 0? Karena A ini adalah di puncaknya dia atau parent-nya. Dia ini nggak punya orang tua gitu. Dia itu udah ada dari sana, jadi dia tidak ada salah ditulisan 0. Sedangkan kalau FCB ini berasal dari A, sesuai di gambar seperti itu. Nah, sehingga pada originnya ditulis A 3 kali. Nah, lalu ketika node D ditemukan dari F, maka orange untuk dia adalah F, karena D ditemukan dari F. Seperti itu. Nah, jadi proses ini terus berlangsung hingga QQ kosong dan seluruh node yang dapat dicapai dari A berhasil dikunjungi. Dan ini adalah untuk hasil BFS-nya di sini dari A ke B, lalu ke G, ke E, dan terakhir ke J. Dan front-nya di sini ada 8, rear-nya ada 8, Q-nya ada AF, C, B, D, G, E, J, dan originnya ada 0, A-nya 3 kali, F, B, G, dan E. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan untuk jawaban yang nomor 4, lebih tepatnya 4 yang B. Di sini terdapat soal, terdapat weighted graph yang disimpan di dalam memori dengan data matriks sebagai berikut. Di sini datanya ada A, B, C, D, lalu ini ada matriksnya. Nah, di sini ada perintahnya. Pertama, buatlah grafnya, lalu yang kedua, buatlah adjacency list-nya. Baik, yang pertama-tama kita standarin dulu mana A, mana B, mana C, mana D-nya. Jadi ini bagian A, ini B, ini C, ini D, lalu ini A, B, C, D. Setelah itu kita buat grafnya aja. Di sini kita tulis dulu datanya menjadi 4,
atau patokannya lah untuk gambarnya. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, setelah itu kita lihat nih di yang pertama ini kan A ke A nih, otomatis berarti A ke A-nya 2 kan. Nah, dia berarti kembali ke diri sendiri seperti ini. Nah, datanya 2. Lalu kita lihat sekarang B ke A. B ke A di sini 5. Berarti tinggal kita tarik garis saja. Seperti itu. Kita tulis 5 di sini. Nah, setelah itu kita lihat C ke A 0, nggak ada berarti. D ke A 0, nggak ada juga. Sekarang kita mulai lanjut ke barisan yang kedua. Sini kita lihat A ke B 0, nggak ada. B ke B nggak ada. C ke B nggak ada. Nah, D ke B ada nih 6. D ke B 6. Berarti kita tarik garis lagi. D dari D. Wait, oleng. Dari D ke B. Seperti ini. 6. Nah, setelah itu kita mulai baris ketiga. Sekarang di sini A ke C 0. Nah, di sini ada nih B ke C ada 2. Kita tarik garis saya. B ke C 2. Seperti itu. Lalu kita lihat sekali lagi B ke C 2. Nah, di sini ada lagi nih C ke C 3. Sama kayak tadi A, berarti dia muterin ke diri sendiri kayak gini. Nah, di sini tinggal kita lihat saja datanya 3. Nah, lalu kita lihat nextnya D ke C ada nih 8 nih. D ke C 8. Kita tarik garis lagi berarti. D ke C 8. Kita tulis datanya di sini 8. Nah, lanjut baris terakhir. Di sini A ke D sama dengan 4 nih kan. Baik, kita tarik garis A ke D 4 di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat B ke D 3. Berarti kita tarik garis dari B ke D. B-nya di sini. B, aduh, agak melihat ya. Susah banget. B, apa deh, melihat dikit. B ke D 3. Nah, lalu untuk C ke D nggak ada, D ke D nggak ada. Nah, kurang lebih seperti ini untuk grafnya. Jadinya kalau diikuti sesuai matriks, ini dia Bu untuk penjelasan grafnya. Lalu untuk listnya akan saya jelaskan di Word. Nah, baik, sekarang penjelasan untuk bagian adjacency-listnya. Jadi ini untuk gambar tadi akan seperti ini. Lalu di sini ada adjacency list. Nah, untuk A ini A2 D4 maksudnya apa? Berarti A2, A ke A2, lalu D-nya A D4, berarti A ke D4. A ke D4 nih. Ada kan? Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini B. Untuk B ke A 5. Berarti B ke A 5 sama B ke C 2, B ke C 2, B ke D 3, B ke D 3. Lalu C ke C 3, berarti dia muter balik gini. Lalu yang terakhir D ke B 6, D ke B 6 dan D ke C 8. D ke C 8. Nah, mungkin segitu aja sih untuk penjelasan adjacency listnya. Baik, terima kasih Bu.